Ma Dongseok memegang palu besi seberat 50 kg, berjalan menuju penutup lubang gat. Detik berikutnya, langit dan bumi berubah warna. Ini menunjukkan bahwa pintu neraka akan segera terbuka. Ternyata penutup lubang gat biasa ini adalah pintu yang membuka ke neraka. Tae-san adalah utusan Dewa Harimau. Meskipun ia tidak memiliki kekuatan ilahi, ia tetap sangat kuat. Ia mengetuk 81 kali. Akhirnya membuka pintu ini. Kekuatan ilahi yang tersegel menyembur keluar, seperti naga raksasa yang mengaum. Saat cahaya hijau menghilang, semua malaikat zodiak memiliki kekuatan ilahi mereka. Tae-san adalah harimau, Won Seng adalah monyet, Bang Wul adalah ular, Mal Suk adalah kuda, Don Yi adalah babi, Kang Ji adalah anjing, Joidol adalah tikus. Dewa zodiak telah kembali ke posisinya. Senjata ajaib mereka juga kembali ke tangan mereka. Tae-san memberitahu semua orang, mereka hanya punya 1 hari untuk menyelesaikan misi. Jika mereka tidak menutup gerbang neraka tepat waktu, dunia akan kacau balau. Misi mereka adalah membunuh roh jahat berusia 1000 tahun, Ogwi, dan pendeta hitam, dan menyelamatkan Mir yang hilang. Sehari yang lalu, Mir jatuh ke tangan pendeta hitam dan kaki tangannya. Ia hampir direnggut jiwa naganya. Untungnya, di saat genting, Marok, manajer zodiak, tiba di tempat kejadian. Ia melawan roh jahat itu, tetapi tidak dapat mengalahkan pendeta hitam yang telah memperoleh batu jiwa Hayatae. Pendeta hitam itu melukai Marok dengan parah. Tetapi tak lama kemudian, Ogwi terbang mendekat. Apakah kau mengambil batu jiwaku? Batu jiwa itu seharusnya diserap oleh Ogwi, tetapi Ogwi tiba-tiba teringat kisah cintanya dengan Mir. Hal ini memberi kesempatan bagi pendeta kegelapan untuk membalas dendam pada Marok yang telah menyegelnya. Ogwi melancarkan serangan mematikan lainnya. Kemudian ia melanjutkan serangannya terhadap pendeta kegelapan. Kekuatan sayap hitam bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh pendeta kegelapan manapun. Ia ditikam hingga berkeping-keping oleh Ogwi, lalu ia ditikam di jantung oleh Ogwi. Setelah berhadapan dengan pendeta kegelapan, Ogwi hendak berhadapan dengan Marok. Kemudian pendeta hitam bangkit kembali. Ternyata batu jiwa Hayatae di dalam pendeta hitam. Itu dapat membuat pendeta hitam abadi. Hayatae pernah menjadi rekan Tae-san. Namun ia diserbu oleh energi gelap dan menyerang rekan-rekannya. Untuk melindungi rekan-rekannya yang lain, Tae-san hanya bisa meninju Hayatae dan membuat jiwanya menghilang. Kemudian, mereka menyegel batu jiwa Hayatae. Bersamaan dengan batu jiwa, kekuatan suci mereka juga tersegel. Namun, tak seorang pun menyangka batu-batu jiwa ini akan ditemukan oleh pendeta hitam. Pendeta hitam tidak mudah dihadapi. Ogwi segera membawa Mir pergi dari tempat kejadian. Karena ia tahu pendeta hitam ingin mengambil jiwa naga Mir. Melihat hal ini, pendeta hitam segera memanggil roh-roh jahat untuk mengejarnya, mengabaikan Marok yang berada di pojok. Marok hampir mati, ia mencoba menghubungi Tae-san di saat-saat terakhirnya, untuk memberitahu apa yang terjadi. Sebelumnya, Marok tidak mengizinkan Tae-san membuka gerbang neraka. Namun kini, gerbang neraka adalah satu-satunya jalan. Ia meminta Tae-san untuk segera menggunakan kekuatan sucinya untuk menghadapi Ogwi dan pendeta hitam, baru setelah itu Mir dapat diselamatkan. 1 jam kemudian, Tae-san membawa kembali jasad Marok, membiarkan semua orang di sekitarnya menyaksikan kepergiannya sebagai ucapan perpisahan. Setelah melakukan semua ini, Tae-san akhirnya mengambil keputusan. Ia mengambil palu raksasa dan menghancurkan gerbang neraka, membuat semua anggota memulihkan kekuatan suci mereka. Berikutnya adalah pertarungan terakhir antara mereka dan pendeta hitam. Namun di saat yang sama, pendeta hitam mengambil tindakan. Ia memimpin roh jahat itu berdiri di tengah jalan. Tepat ketika semua orang mengira mereka telah bertemu orang gila, insiden itu terjadi. Semua orang terkorosi oleh kekuatan jahat. Mereka berubah menjadi boneka. Kemanapun mereka lewat, mereka akan menginfeksi lebih banyak orang. Dalam sekejap, Seoul berubah menjadi neraka. Semua orang seperti zombie. Hanya sedikit orang yang cukup beruntung untuk lolos dari bencana ini. Sayangnya,
Taesan dan yang lainnya tidak menyadari hal ini. Ia menyuruh Bang Wul untuk merawat penjual itu, untuk menghilangkan semua energi gelap dari tubuh penjual itu. Ketika penjual itu pulih kesehatannya, Taesan dan yang lainnya menemukan fenomena aneh di langit. Situasi menjadi serius. Taesan buru-buru memimpin rekan-rekannya ke medan perang.